Perkenalkan, nama saya Sela Delvia. Saya seorang anak tunggal. Dan sampai sekarang saya nggak tahu rumah saya itu di mana. Kedua orang tua saya masih ada. Namun papa saya nggak ada perannya sama sekali dari saya kecil. Biasanya seorang anak lebih tenang kalau dekat dengan kedua orang tuanya, terutama papanya. Tapi kenapa di saat saya sama mama dekat sama papa, kita ngerasa terancam, baik itu mental kita ataupun fisik kita. Dari saya kecil sampai saya sebesar ini, yang nafkahi saya itu mama saya. Sekarang saya kayak ngerasa sendiri, gak punya siapa-siapa. Saya gak deket sama mama saya juga gak deket sama papa. Bahkan kalau sekarang papa saya ada di hadapan saya ngerasa nyawa saya itu terancam. Kadang iri lihat anak bisa deket sama kedua orang tuanya. Kayak pengen gitu makan, duduk sama kedua orang tua. Tapi sekarang mau pulang aja gak tahu kemana. Kita gak pernah tinggal satu atap bertiga. Padahal di dalam satu rumah itu cuman ada Sela, mama, papa. Tapi buat kumpul, makan bareng aja kita gak bisa. Kemarin bulan lalu Sela sempat ikut Miss Bintang Indonesia tanpa dukungan dari siapapun. Sela gak iri sama yang juara, tapi Sela iri sama orang yang didampingi orang tuanya. Bahkan buat nangis aja udah gak bisa, Ustaz. Udah gak tahu. Aku gak tahu harus pulang kemana. Aku gak tahu harus apa. Apa yang ingin Kak Sela tanyakan sama Hilman? Pengen kumpul sama mama sama papa, tapi gak mungkin. Mama wanita yang hebat, bisa ngebesarin Sela sampai sebesar sekarang. Wanita yang paling sabar. Mungkin cuma Sela anak yang mau orang tuanya pisah. Papa ngecewain Sela sama mama udah keterlaluan banget. Dia cinta pertama Sela, tapi dia orang yang pertama juga ngancurin hati Sela sehancur-hancurnya. Sampai kadang kayak aku benci sama dia, aku gak mau maafin dia. Aku harus gimana, Ustaz? Aku takut suatu saat aku menikah, keluarga laki-lakinya tidak menerima perbuatan papaku. Ada 2 poin yang ingin coba Hilman sampaikan. 1, nasihat untuk para ayah. Nasihat untuk saya dan untuk semua yang ditakdirkan menjadi ayah. Belajar ya, jadi ayah yang baik. Ayah itu teladan. Ayah itu panutan. Ayah itu role model yang akan dilihat oleh anaknya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anaknya. Apalagi jika ayah itu punya anak perempuan. Ahilman dengan izin Allah, anaknya 4 dan semuanya perempuan. Jadi kalau teman-teman mungkin sering merasa, kenapa ya Ahilman tuh kalau bicara rasanya ke perempuan tuh nyampe misalnya. Karena di rumah saya semuanya perempuan. Jadi izin, ayah, jangan mudah menyakiti hati anak perempuanmu. Satu kali hatinya tersakiti, maka jangan kaget. Akan jadi trauma yang sangat dalam, bahkan terus tersimpan ketika dia tumbuh dewasa. Maka Kak Sela, terima kasih pelajarannya. Nasihat untuk para ayah, belajar. Al-ummu madrasatul ula wal abu ro'isuha. Ibu itu sekolah yang pertama untuk anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka jangan sampai menyakiti hati anak kita, apalagi anak perempuan. Karena seorang ayah yang menyakiti anak perempuannya, maka akan jadi luka yang begitu dalam dan jadi trauma yang sulit dilupakan. Yang kedua, nasihat Ahilman, Kak Sela, dan untuk semua yang punya perasaan kesal, marah sama orang tua, belajar ya, menyiapkan ruang di hati untuk menghadirkan rasa maaf kepada orang tua kita. Kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci ayahnya. Kalau mau benci, benci kesalahannya, jangan benci ayahnya. Kenapa? Karena bagaimanapun dalam tubuhmu ada darah ayahmu. Bagaimanapun dalam namamu bintiknya masih bersandar kepada ayahmu. Kalau mau benci, benci kesalahannya. Jangan benci orangnya. Kalau mau benci, benci sikapnya. Jangan benci ayahnya. Dan nanti, kalaupun Kak Sela bertemu dengan laki-laki, sebaiknya Kak Sela sampaikan perasaan itu agar laki-laki nanti yang datang tidak menjadi luka yang kedua. Karena yang paling sakit itu sudah mah disakiti oleh ayahnya. Kemudian dia bertemu dengan laki-laki yang jadi suaminya. Kemudian orang ini malah nyakitin lagi. Double rasa sakitnya. Maka Kak Sela, nasihat AA, nanti kalau bertemu dengan laki-laki sampaikan, aku pernah punya trauma. Aku berharap kamu jadi suami yang baik. Jadi laki-laki yang bisa menghargai aku, memuliakan aku, menghormati aku. Dan kamu laki-laki yang bisa menerima aku. Walaupun aku mungkin pernah punya luka yang sangat dalam dengan keluargaku yang dulu. Kak Sela, jangan overthinking dengan keadaan ke depan. Insya Allah biasanya setiap orang yang pernah dititipkan luka, maka Allah akan siapkan tawa bahagia setelahnya. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tolong catat ya. Di balik takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang akan membuatmu tersenyum manis. Status hari Senin. Besok. Di balik takdir, mau dicatat? Sok, angkat kameranya kalau gitu. Lumayan, takut lupa nanti ya. Sok. Siap? Belajarlah untuk selalu melihat kebaikan dari setiap takdir tentukan. Yakinlah di balik
takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang akan membuatmu tersenyum manis. Berprasangka baiklah kepada Allah. Berfikirlah yang baik tentang Allah. Berucaplah yang baik tentang Allah. Maka yakinlah setelah itu akan banyak sesuatu yang baik yang Allah hadirkan untuk kita. Insya Allah. Jangan lupa ya, tag Ahilman Fauzi ya. Tepuk tangan untuk Kasela yang sudah bertanya. Nama aku Ricky Adrian Devgan. Ya, jadi aku mau disclaimer dulu. Jadi Ahilman ini adalah Ustadz tahun 2019 yang membantu aku untuk hijrah sembuh dari LGBT. Masya Allah banget ya. Jadi yang Ahilman bilang itu benar banget. Ahilman terima kasih banget gitu. Ini benar-benar kisah nyata banget. Tahun 2019 waktu Ahilman masih di teman hijrah ya ayah. Aku terus mendekati Allah dan Ahilman selalu kasih aku motivasi bahwa kasih quotes buat aku, perbaikilah sholatmu maka kehidupanmu akan diperbaiki Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bener banget. Sekarang aku mau tanya Ahilman, gini ya, aku sudah kembali ke jalan Allah gitu ya, pelan-pelan. Amin ya Allah. Gitu. Cuman aku sedih aja gitu, gimana ya? Ibu aku udah nggak ada, udah meninggal. Dulu ibu aku bilang gini, Le, kamu jangan pernah berhubungan sama jenis, itu nggak baik. Ibu nggak mau kamu jadi musuh sama pacarmu gitu loh. Sebelum meninggal, yuk kamu jadi adik kakak aja deh. Tapi aku tuh nggak mau dengerin ngomong itu, Dan akhirnya ibu aku meninggal dan aku nggak tahu gimana rasanya menjadi anak yang berbakti kepada ibu saya. Saya tuh ibu saya pengen, ibu tuh pengen banget pergi haji, pengen umroh. Saya nggak bisa ngabulin itu. Saya tuh pengen menjadi anak yang berbakti, yang terus mau doakan ibu saya. Pengen ibu saya tuh lihat sekarang ketika Ahilman ke San Francisco, dan kemarin saya bisa ke San Francisco. Itu kayak yang Ahilman tuh bener, Allah akan mengabulkan doa kita dengan nyata gitu. Ketika aku nggak bisa bahasa Inggris, ternyata aku kerja di Amerika tuh kayak wow banget gitu Ahilman. Dan saya merasa nyesel banget dan berdosa banget kepada ibu saya. Kayak ternyata saya bukan anak yang baik, saya bukan anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Saya malah menjadi seorang LGBT. Dan ternyata ketika ibu saya meninggal di rumah sakit Bogor tuh, dia meneteskan air mata. Dan aku bilang sama almarhum, Bu, jika emang ibu mau maafkan Ricky, itu waktu masih sama pacar saya ya, tolong ampunilah dosaku dan maafkan aku. Dan dia itu meneteskan air mata. Dan sekarang saya hanya pengen ibu saya bahagia di alam kuburnya. Itu yang mau saya tanyakan sama. Baik, makasih banyak Iki sudah mau sharing ya ceritanya. Baik, Iki terima kasih sudah bertanya. Teman-teman, tolong catat ini ya. Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, doakan orang tua kita. Kariki nitip ya, jangan pernah lupa mendoakan mama setiap selesai sholat. Sungguh orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya yang masih hidup. Bahkan dikisahkan dalam satu keterangan, ada seseorang yang telah wafat. Kemudian orang ini terkaget-kaget karena siksa kuburnya antara malam kemarin dengan malam ini itu beda. Yang malam kemarin itu lebih keras rasanya, tapi yang malam ini lebih ringan rasanya. Sampai orang ini bertanya, wahai malaikat, kenapa siksa kuburku malam ini lebih ringan? Kenapa siksa kuburku malam ini tidak terasa beda dengan kemarin? Apa jawaban malaikat? Wahai fulan, mana mungkin aku menyiksamu malam ini, sedangkan aku melihat
Anakmu mengirimkan doa untukmu. Anakmu membaca doa untukmu. Itu yang membuatku tidak menyiksamu malam ini. Karena aku mendengar doa anakmu di dunia yang dipanjatkan untukmu. Maka untuk semua yang telah ditinggal pergi oleh orang tua, Ahilman, Kariki, Ahai juga ya, Hai juga. kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Yang pertama, doakan. Yang kedua, lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Lanjutkan kebiasaan baik orang tua. Kita harus tahu apa yang jadi kebiasaan baik orang tua kita. Ahilman ketika ditanya, kenapa mau jadi dai, jadi ustaz? Ini kemauan ibu saya. Dulu ibu saya gendong saya ke pengajian. Saya tidur, ibu saya ngaji. Sekarang terbalik. Saya ngaji, ibu saya istirahat. Apa kata ibu saya? Hilman biar jadi ulama, biar jadi ustaz, biar dengerin walaupun dia tidur, nggak apa-apa. Minimal telinganya dengerin ustaz itu bicara. Ibu gendong, berat, susah. Sekarang terbalik. Saya ngaji, ibu saya istirahat. Oh, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Jangan sampai setelah orang tua tiada, silaturahmi terputus dengan kerabatnya. Dan yang keempat, sedekahkan. Sedekahkan atas nama orang tua kita, maka sedekah itu akan jadi amal jariah untuk orang tua kita di alam kubur. 4. 1. Doakan. 2. Lanjutkan. 3. Sambungkan. 4. Sedekah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya terlahir dari seorang ayah yang mualaf, tapi sudah bercerai dengan ibu saya. Sesuai sama yang diceritakan oleh Ustadz tentang masa kecilnya, itu saya relate banget. Tapi mohon maaf Ustadz, saya membenci ayah saya. Karena saya menyayangkan waktu-waktu masa kecil saya. Saya bukan lagi iri diambilkan rapotnya sama orang tua. Tapi saya iri karena ayah saya gak pernah mengajarkan saya ngaji. Saya iri karena dari kecil sampai saya subur gini, saya belum pernah merasakan sholat jamaah berkeluarga. Saya belum pernah buka puasa bersama keluarga, sahur bersama keluarga. Karena sebab itu saya benci sekali sama ayah saya, Ustadz. Saya belum bisa berdamai dengan masa lalu saya yang itu. Terus saya juga pernah minta ke ibu saya karena saya tidak diajarkan mengaji sholat atau agama saya sama ayah saya. Saya minta untuk dipesantrenkan saja. Tapi sama seperti Pak Ustadz, ibu saya dulu belum mampu karena single parent harus menghidupi 4 orang anaknya. Berjuang sendirian di kota orang. Ustadz, bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan masa lalu saya? Baik. Bagaimana caranya saya bisa mengikhlaskan, melapangkan dan tidak membenci ayah saya sendiri? Sebab Ustadz, karena itu saya mengira bahwa saya kurang sekali untuk belajar agama. Ibu saya juga pernah bilang, berpisah dengan ayah saya adalah keputusan yang paling tepat. Karena saat menikah dengan ayah saya, ibu saya jauh dari Allah.
Dia jarang ibadah, jarang mengaji. Tapi alhamdulillah setelah pisah dari dari papa saya, ibu saya udah mulai ikut kajian, ibadahnya udah mulai lancar lagi. Baik. Seperti itu Pak Ustadz. Teman-teman sekalian, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Setuju? Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Saya ulangi. Benci apanya? Kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa AA? Biar di hati ini ada doa yang bisa kita minta kepada Allah agar orang itu berubah. Maka Teteh gak bisa merubah ayah yang sudah berlalu itu. Tapi Teteh bisa menatap ke depan dengan segala kebaikan. Oke lah Teteh gak dapat sayang dari ayah. Tapi berdoalah sama Allah semoga dapat pasangan yang sayangnya sama Teteh. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Yang cintanya, yang baiknya bisa menjadi pengganti sayangnya ayah yang selama ini hilang dalam hidup kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang. Setelah siang mungkin berganti malam. Percayalah Kak Jo, belajar maafin aja dulu semua yang sudah terjadi. Lupa mungkin gak bisa, tapi maaf aja dulu. Makanya sering Ahilman sampaikan, memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Beda. AA, di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Maka pelan-pelan. Urusan ayah kemarin, biarkan tanggung jawab dia dengan Allah. Teteh, jangan sampai menyimpan noda dan dosa karena kebencian kepada ayah. Udah tahu ayah salah. Teteh jangan jadi salah gara-gara membenci ayah. Bahkan mohon maaf ya, urusan orang tua itu, orang tua kita beda keyakinan pun, kita harus tetap berbuat baik sama orang tua kita. Mungkin bab itu masih agak berat, minimal maafin aja dulu, nanti pelan-pelan. Makin Teteh berdamai, tunggu deh. Nanti Teteh akan menemukan laki-laki yang Teteh juga akan bisa menimbang ini baik atau tidak. Cukup pelajaran luka dari ayah sebagai penguat Teteh untuk bisa memfilter laki-laki yang nanti akan datang dalam kehidupan Teteh. Bismillah, semoga ada kabar bahagia setelah semua luka yang kita rasakan selama ini. Amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Jo yang bertanya. Semangat Kak Jo ya. Nama saya Umar Wijaya Ustadz dari Bandung. Jadi Ustadz saya izin curhat ya Ustadz. Jadi saya tuh ada menyukai atau ngekerasin seseorang Ustadz. Saya berusaha memperjuangkannya. Saya juga menyelipkan namanya di dalam doa-doa saya. Dan entah kenapa semakin saya berjuang, saya udah coba jalur darat, saya udah coba jalur langit. Tapi entah kenapa orang yang saya kerasin ini, orang yang saya suka ini malah semakin menjauhi saya Ustadz. Saya kira-kira harus bagaimana sikap saya Tad? Di sisi lain saya juga suka, kagum, dan saya berharap bahwa dia bisa jadi jodoh saya di masa depan gitu Tad. Masya Allah. Jadi gitu Tad. Jadi gimana Tad sikap saya Tad? Ada 3 hal yang harus A Umar lakukan. 1, perbaiki hubungan A Umar dengan Allah. A Umar jangan sibuk
menaklukkan hati orangnya, tapi sibuklah mendekatkan hatimu dengan Allah yang punya hatinya. Caranya, Umar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, sebutin nama dia boleh. Tapi ingat Umar, kalau dia sudah ngasih respon yang kurang pas tentang kita, kalau Umar yakin dia bisa diperjuangkan, perjuangkan. Tapi kalau Umar merasa bahwa ini orang gak bisa diperjuangkan, buka hati untuk menerima yang lain di hati Umar. Perempuan bukan hanya dia. Ingat, jangan sampai kita merasa perempuan ini harus mengubur semua kebaikan yang Umar miliki. Jadi menurut AA, 1, perbaiki hubungan sama siapa? Allah. 2, perbaiki hubungan sama orang tua. Yakinkan hati orang tuamu. Kemudian pelan-pelan Umar yakinkan hati orang tuanya. Hati perempuan mah insya Allah mudah kalau orang tuanya sudah setuju dengan Umar. Nah yang ketiga, ini penting. Ungkapkan perasaan dengan jelas. Laki-laki itu yang dilihat keseriusannya. Dan perempuan yang ditunggu adalah kepastiannya. Maka Umar kalau bilang sama calonnya ini, bilangnya yang pasti-pasti. Ingat, perempuan lemahnya di telinga, laki-laki lemahnya di mata. So poinnya, perempuan semua yang hadir, jangan sibuk mempercantik fisik. Sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Halimatus Sa'diyah, aslinya dari Probolinggo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau misalnya kita merasa lagi jatuh dan kemudian kita merasa bahwa kita itu tenggelam dalam keputusasaan, gimana caranya Ustadz untuk kita mengatasi keputusasaan yang ada dalam diri kita itu? Karena sekian perjalanan hidup yang saya lewati, untuk menghilangkan rasa keputusasaan itu bisa, tapi cuman sebentar gitu Ustadz. Kadang dia akan datang lagi, dan datang lagi, kayak gitu. Dan juga di lain waktu rasa itu kan terus muncul. Dan yang ada pertanyaan kedua Ustadz, gimana caranya untuk ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas gitu Ustadz. Izin sebelum Ahilman jawab, Mbak Halimatus Sa'diyah pernah putus asa karena apa dan kenapa? Di bidang apa atau pada bab apa atau di fase yang mana? Saya anak pertama Ustadz. Saya anak pertama perempuan, punya adik 3, semuanya perempuan. Sekitar 7 atau 8 tahun lalu, keluarga saya broken home Ustadz. Yang dimana awalnya baik-baik saja. Tapi saya selisihnya dengan adik-adik itu jauh banget Ustadz. Terus waktu itu saya nggak tahu harus gimana bertindaknya. Tapi mereka tetap memutuskan untuk cerai Ustaz. Dan jujur sampai sekarang saya bingung gimana cara saya menjelaskan kepada adik-adik saya yang dimana mereka itu semuanya perempuan. Salah satunya ada di sini Ustaz. Memang sengaja adik saya ajak gitu. Yang mana? Ini adanya. Ya. Oke. Boleh berdiri, boleh dipeluk kakaknya, nggak apa-apa, biar ketemu. Tepuk tangan untuk Mbak Halimatus Sa'diyah dengan adanya. Silakan. Sampai sekarang saya nggak pernah membahas ini sama adik-adik saya. Ini yang menurut saya udah menuju dewasa ya Ustaz. Ya udah kuliah. Kalau yang ketiga masih mondok sekarang dan itu kayaknya butuh untuk dijelaskan.
tentang keadaan ini, tentang keadaan orang tua. Dan juga kebetulan ibu sama ayah itu nggak mau bertemu, Ustaz. Semua perantara lewat saya. Iya itu, Ustaz. Saya bingung jelasin gimana ya ke adik-adik tuh, menjelaskan keadaan itu. Sampai jujur, Ustaz, saya nggak pernah cerita. Sama teman-teman pun nggak ada yang tahu kalau saya itu broken home. Bahkan sampai sekarang teman-teman kaget. Ternyata broken home. Dan saya dulu juga takut untuk berhubungan. Ketika mau punya calon aja saya juga takut. Karena takut dipandang broken home itu buruk, Ustaz. Seperti itu. Jadi mungkin sekitar saya juga banyak yang merasakan seperti saya mungkin yang... Masya Allah. Apa yang mau disampaikan sama adiknya di sampingnya sekarang? Mau bilang apa sama adik? Ya. Ya, aku cuman berpesan sih. Kamu seorang wanita, kamu juga akan jadi ibu. Maka hiduplah sebaik mungkin. Kalau bisa nanti cari kriteria suami yang benar-benar bisa mengayomi. Dan juga ketika sudah berumah tangga, buatlah prinsip. Jangan sampai kita sama. Anak-anak kita merasakan apa yang kita rasakan. Tepuk tangan lagi buat Mbak Halimah Sadiah. Boleh dipeluk sama adiknya, silakan. Ada dua hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. Satu, kadang kita sebagai seorang anak tidak bisa terlalu ikut campur tentang keputusan dari orang tua kita. Kenapa? Karena biasanya cara pandang kita sebagai seorang anak mungkin tidak sama dengan cara pandang orang tua kita. Maka bagaimana, tugas kita hanya bisa mendoakan. Tugas kita hanya bisa memberikan saran. Walaupun pada akhirnya keputusan hanya ada pada orang tua kita. Maka dari sini AA mau menyampaikan untuk kita yang sudah jadi orang tua, kalaupun kita sedang bertengkar dengan pasangan, kalau bisa jangan sampai anak jadi korbannya. Kalau bisa jangan sampai anak jadi orang yang paling sakit perasaannya. Maka mohon maaf ya, jangan pernah nunjukin pertengkaranmu depan anakmu. Jangan pernah menjelekkan pasanganmu di depan anakmu. Agar dalam pandangannya, ayah ibunya adalah ayah ibu yang baik. Terutama ini pesan ya, untuk yang mungkin harus berpisah. Jangan pernah menceritakan keburukan pasanganmu kepada anakmu. Agar dalam pandangan anakmu tetap ayah dan ibu adalah sosok terbaik dalam hidupnya. Maka Mbak Halimah, adek, mungkin itu sudah jadi pilihan orang tua. Sebelum ini, jauh sebelum ini, belajar memaafkan semua keadaannya. Dan poin yang kedua, hidup itu tentang masa depan, bukan tentang masa lalu. Ada dua orang yang tidak akan bahagia. Satu, orang yang sering menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering khawatir dengan masa depannya. Maka sekarang Mbak Halimah kalau bicara AA, gimana ya untuk mengobati keputusasaan yang ada? Caranya adalah buktikan hidup kita ke depan harus better than before. Harus lebih baik daripada sebelumnya. Dan jangan putus asa. Cara membalas dendam terbaik, caranya adalah bukan membalasnya. Buktikan. Kalau setelah luka, hatimu terbuka. Setelah semua sakit, ada kehidupan yang sang Allah siapkan. Di balik rasa pahit, pasti ada manis. Itulah makna tafsirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Mbak, orang tuamu mungkin gagal rumah tangganya. Tapi Mbak jangan. Mbak harus jadi kakak yang baik, kakak yang kuat. Mbaknya harus kuat, harus tetap hebat. Yang gagal cukup orang tuamu. Tapi kamu sama ademu jangan. Kadang seseorang itu bisa kuat karena akarnya kuat. Batang tak mungkin kokoh, daun tak mungkin rindang, buah tak mungkin manis, kecuali akarnya yang kuat. Mbak bersyukur ketemu dengan fase yang berat. Boleh jadi setelah ini Allah sedang besarkan hatimu agar engkau bertemu dengan orang yang lebih baik untukmu ke depan. Pilih kalau nanti punya pasangan dengan izin Allah, melangkah lagi, jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Cukup yang gagal orang tuamu. Tapi ke depan mungkin masih ada kebaikan yang Allah siapkan untukmu. Gimana caranya ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya? Jawabannya, belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Makin tidak terucap, makin ikhlas. Makin tidak tersampaikan, makin ikhlas. Serahkan semuanya sama Allah. Kasih doa, mau? Agar belajar lebih ikhlas. Tolong baca zikirnya, hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tepuk tangan untuk Mbah Halimatus Sa'diyah.